Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Wiryaji dengan NIM C1 Channel 24084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perhitungan PPN atau pajak pertambahan nilai. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2 ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Andisa, SEMAK. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian PPN. Nah, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, pajak ini dibayar oleh pembeli tetapi disetorkan ke negara oleh penjual atau PKP. Nah, siapa saja subjek PPN? Subjek PPN adalah pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang kena pajak. Nah, yang pertama ada pengusaha kena pajak atau PKP. Ini wajib memungut dan menyetorkan PPN. Lalu ada non PKP, ini tidak wajib memungut tetapi tetap membayar PPN saat membeli barang atau jasa. Nah, setiap pelaku usaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut dan melaporkan PPN atas transaksi jual beli. Lalu ada objek PPN. Objek PPN adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa seperti ada penyerahan barang dan jasa dalam negeri, impor barang dari luar negeri, pemanfaatan jasa atau barang tidak berwujud dari luar negeri, ekspor barang dan jasa oleh PKP, dan kegiatan membangun sendiri dengan luas lebih dari 200 meter persegi. Nah, hampir semua kegiatan ekonomi yang menambah nilai pada barang atau jasa akan dikenakan PPN. Nah, apa saja dasar hukum untuk mengatur PPN? Nah, peraturan yang mengatur tentang PPN di Indonesia antara lain ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu untuk dasar utama pengenaan PPN 10%. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, ini memperluas objek pajak. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ini mengatur kenaikan tarif PPN bertahap. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Ini berlaku mulai 1 Januari tahun 2025, yaitu tarif PPN 12% untuk barang mewah dan tarif efektif 11% untuk barang biasa. Nah, aturan-aturan ini dibuat agar sistem pajak lebih sederhana dan adil bagi semua pihak. Nah, adapun untuk fungsi PPN sendiri memiliki beberapa fungsi penting yang seperti sebagai sumber pendapatan negara, mendukung kebijakan ekonomi dan sosial, menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi, lalu yang terakhir membiayai pembangunan nasional. Nah, PPN membantu negara dan memperoleh dana untuk pembangunan dan menjaga keseimbangan ekonomi di Indonesia. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, DPP adalah nilai yang menjadi dasar untuk menghitung PPN. Nah, ini meliputi ada harga jual untuk barang dan penggantian untuk jasa. Dan ada pun juga nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini ada tarif PPN berdasarkan aturan terbaru. Ini tarif umum untuk 11 tarif umum ini dikenakan 11% untuk barang dan jasa jasa biasa. Lalu ada tarif ekspor itu 0% dan terakhir ada tarif barang mewah. Nah, ini dikenakan 12% mulai tahun 2025. Nah, bagaimana mekanisme PPN di Indonesia? Ini ada langkah-langkah dalam proses PPN. Yang pertama, PKP menjual barang atau jasa dan memungut PPN dari pembeli. Lalu yang kedua, PKP membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan. Yang ketiga, PPN dari pembelian disebut pajak masukan, dari penjualan disebut pajak keluaran. Nah, jika pajak keluaran itu dikenakan pajak masukan, ya berarti selisihnya disetor ke negara. Jika pajak itu masukan, maka dikenakan pajak keluaran, bisa dikreditkan atau diminta kembali atau restitusi. Nah, yang terakhir ada PKP wajib melapor setiap bulan melalui SPT masa PPN. Nah, mekanisme ini memastikan pajak hanya dibayar atas nilai tambah yang benar-benar terjadi, bukan yang berulang-ulang. Nah, adapun yang materi terakhir itu tentang contoh perhitungan PPN. Nah, untuk rumus menghitung PPN sendiri itu ada tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, ini ada contoh. Contohnya yang pertama harga jualnya 6 juta. Nah, jadi untuk DPP-nya sendiri itu 11/12 dikalikan 6 juta. Jadi itu
Hasilnya 5.500.000. Baru kita kalikan dengan tarif PPN sebesar 12%. Kenapa 12%? Karena dia ini barang mewah. Jadi 12% dikalikan 5.500.000 itu sama dengan 660.000 rupiah. Jadi total PPN yang dikenakan itu harga jual ditambah dengan PPN sebesar 6.660.000 rupiah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.